Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Diah Ratmawati selaku dosen pengajar dari mata kuliah pengantar bisnis. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang para pemangku kepentingan dan juga etika bisnis. Anggota kelompok 4: 1. Sheila Zanira Amalia, 3 angka MPM terakhir 261. 2. Lael Kristabella, 3 angka MPM terakhir 265. 3. Saya sendiri Raihan Afif Ramadan dengan 3 angka MPM terakhir 274. Yang keempat, Ananda Priska Adelia, 3 angka MPM terakhir 278. 5. Alisa Hayuni Jayandi, 3 angka MPM terakhir 279. Dan terakhir Muhammad Taufik Prasetyo dengan 3 angka MPM terakhir 282. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian para pemangku perusahaan. Jadi, para pemangku perusahaan adalah orang, kelompok, dan organisasi yang terdampak oleh atau memiliki pengaruh terhadap atau berkepentingan dengan proyek atau pekerjaan Anda. Para pemangku perusahaan memiliki kepentingan terhadap apa yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga bagaimana perusahaan menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam perusahaan. Yang pertama, inside stakeholder. Inside stakeholder terdiri dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Saya akan menjelaskan tentang pembagian pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan mereka dalam perusahaan. 2. Outside stakeholder. Outside stakeholder terdiri dari pihak-pihak yang beroperasi di luar organisasi Anda seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat. Menurut teori Gareth R. Jones 1995, pemangku kepentingan akan memberikan kontribusi kepada perusahaan apabila mereka mendapatkan imbalan yang sebanding dengan usaha mereka. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Dalam inside stakeholder itu sendiri ada shareholder, memberikan kontribusi kepada perusahaan berupa uang dan modal, dan mereka mendapatkan imbalan berupa dividen dan peningkatan harga saham itu sendiri. Nah, ada contoh lain lagi seperti di outside stakeholder, seperti customer akan memberikan kontribusi kepada perusahaan berupa pembelian barang dan jasa, dan imbalan yang mereka dapatkan adalah kualitas dan harga barang dan jasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Pada bagian ini terdapat dua bagian, yaitu primary stakeholders dan secondary stakeholders. Yang pertama ada primary stakeholders, yaitu berbagai kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan secara langsung untuk melakukan kegiatan utama, yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Contohnya seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan investor atau pemegang saham. Yang kedua, secondary stakeholders, yaitu orang-orang atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan utama perusahaan maupun keputusan-keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya seperti pemerintah, media massa, pesaing, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan tata cara perusahaan dan juga individu dalam beretika di dunia usaha atau dunia bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini seperti etika yang diketahui pada umumnya, hanya saja berbeda ruang lingkup dalam berbisnis. Nah, untuk tujuan etika bisnis ini sangat penting sekali bagi perusahaan dan juga nama baik kita yang sedang menjalankan usaha. Untuk tujuannya sendiri akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, ini tujuan etika bisnis yang pertama yaitu bisa meningkatkan reputasi yang positif. Eh, Reputasi yang positif bisa meningkat jikalau kita atau jikalau perusahaan
bisa menerapkan suatu perilaku kejujuran dan juga integritas yang sangat tinggi pada kejujuran, nama baik perusahaan kita akan bisa dikenal oleh pelanggan-pelanggan atau bahkan kolaborasi dengan perusahaan lain namanya bisa menjadi sangat baik. Nama kita perusahaan sendiri itu bisa menjadi baik. Nah, untuk yang kedua yaitu bisa meningkatkan rasa kepercayaan kepada pelanggan. Nah, pelanggan bisa sangat percaya pada perusahaan kita jika kita tetap menerapkan kejujuran dalam promosi, bisa menetapkan kejujuran dalam usaha. Nah, jadi kejujuran dalam promosi, tidak adanya penipuan itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan. Nah, untuk yang ketiga yaitu meningkatkan ruang lingkup kerja yang positif. Nah, untuk ruang lingkup kerja yang positif ini bisa juga dalam tidak adanya penekanan kepada karyawan, berperilaku adil kepada karyawan, tidak pilih-pilih, dan juga bisa memberi apresiasi kepada karyawan. Nah, itu bisa meningkatkan ruang lingkup kerja yang sangat-sangat positif dan akan berpengaruh kepada perusahaan kita. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi resiko hukum. Perusahaan yang berpegang teguh kepada etika itu cenderung lebih patuh dalam peraturan apa yang sudah diketahuinya. Nah, ini bisa membantu perusahaan untuk menghindari masalah hukum yang bisa mengganggu operasional dan juga bisa merusak reputasi. Nah, untuk yang kelima yaitu memperkuat hubungan dengan stakeholders. Nah, etika bisnis ini bisa mendorong suatu perusahaan untuk memperlakukan semua pihak-pihak mulai dari pelanggan hingga mitra bisnis dengan adil. Itu bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Seperti itu dari pengertian etika bisnis dan juga tujuan bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas pentingnya etika bisnis. Mengapa etika bisnis itu penting, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, etika bisnis itu penting dikarenakan etika bisnis merupakan sebuah fondasi yang memastikan sebuah perusahaan itu terus bertumbuh dengan berkelanjutan, teman-teman, yang tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek saja. Nah, kita akan bahas sesuai yang di PPT. Yang pertama adalah kepercayaan publik adalah segalanya. Di era di mana informasi begitu cepat menyebar, bisnis yang tidak beretika akan langsung kehilangan kepercayaan publik. Nah, dengan menerapkan etika bisnis, perusahaan bisa menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ketika konsumen percaya, maka mereka tidak hanya akan membeli produk saja, teman-teman, melainkan juga ikut memasarkan sebuah produk tersebut di medsos seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua kita akan membahas menghindari masalah di masa depan. Apa sih maksudnya menghindari masalah di masa depan? Nah, perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis cenderung lebih berhati-hati, teman-teman, dalam setiap tindakannya gitu loh. Nah, ini membantu mereka untuk menghindari potensi masalah hukum atau skandal yang bisa merusak operasional perusahaan di masa mendatangnya gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah dampak positif bagi lingkungan di masyarakat. Etika bisnis juga berbicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan memperhatikan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan ini bisa berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Dan tentu ini meningkatkan citra mereka. Contoh kecilnya seperti perusahaan Nestle, di mana mereka sudah dalam kemasannya tuh, teman-teman, terbuat dari daur ulang itu. Nah, dibuat untuk kemasan. Nah, itu kan juga menjaga lingkungan, cinta lingkungan pokoknya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan membahas membangun hubungan jangka panjang. Jangka panjang. Hubungan apa ini? Nah, bisnis yang hanya mengejar keuntungan instan seringkali kan gagal bertahan gitu loh. Nah, di sini etika bisnis mengajarkan bahwa membangun hubungan baik dengan semua pihak, baik pelanggan, karyawan, maupun mitra adalah kunci kesuksesan jangka panjang, teman-teman. Oke, lanjut kita bahas yang kelima. Karyawan yang bahagia adalah kunci kesuksesan.
Nah, kenapa kunci kesuksesan? Karena etika bisnis ini seperti diberlakukan dengan adil, kayak semua karyawan itu sama, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, memanusiakan manusia lah istilahnya. Nah, lingkungan kerja yang positif ini berkontribusi pada tingkat produktivitas pada perusahaan teman-teman, di mana etos kerja karyawan yang lebih bahagia ini lebih meningkat, biasanya gitu. Nah, di sini percaya kalau karyawan yang bahagia itu menciptakan bisnis yang lebih sukses. Asik. Oke, yang keenam adalah daya saing yang lebih kuat. Hah, daya saing lebih kuat? Gimana tuh maksudnya? Nah, bisnis yang menerapkan etika akan lebih unggul di pasar global yang semakin kompetitif, teman-teman. Nggak hanya lingkup nasional aja ya, ini udah global. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip. Nah, prinsip-prinsip ini adalah landasan yang membantu perusahaan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kejujuran dan transparansi. Kejujuran adalah kunci agar bisnis bisa dipercaya oleh pelanggan, mitra, bahkan karyawan. Ketika perusahaan terbuka dalam setiap aspek, baik itu harga, layanan, atau masalah yang terjadi, mereka membangun hubungan yang lebih solid. Nah, selanjutnya yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan. Dalam menjalankan bisnis, semua pihak harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang status atau posisi, mulai dari karyawan, mitra, bisnis hingga pelanggan. Semua harus mendapatkan perlakuan yang setara. Nah, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya mencari keuntungan saja, tapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan prinsip ini, perusahaan harus peduli dengan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang mereka ambil atau buat. Contoh kecilnya adalah bagaimana perusahaan berusaha mengurangi jejak karbon atau berkontribusi pada program sosial. Selanjutnya, yang keempat adalah menghormati hak dan privasi. Menjaga privasi pelanggan dan mitra bisnis adalah hal yang wajib. Setiap data pribadi atau informasi pribadi itu harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan. Oke, lanjut. Yang kelima adalah menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa muncul kapan saja. Kenapa bisa muncul? Terutama ketika keputusan yang diambil lebih menguntungkan diri sendiri dibanding perusahaan atau pihak lain. Prinsip etika bisnis mengajarkan kita untuk memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan bisnis agar keputusan yang diambil tetap objektif dan adil. Nah, yang keenam adalah integritas moral. Integritas moral adalah moral yang membuat kita tetap di jalur yang benar. Prinsip ini mendorong perusahaan dan individu untuk selalu bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi sekalipun. Jadi meski godaan datang, bertindak curang atau korupsi, nah integritas kita membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang etika bisnis. Yang pertama adalah kejujuran dalam iklan. Suatu perusahaan harus menyampaikan informasi produksi atau jasa dengan benar, tidak dilebih-lebihkan atau menipu konsumen. Misalnya, jika sebuah produk makanan mengklaim bebas gula, maka memang benar-benar tidak mengandung gula, bukan sekedar trik pemasaran saja. Yang kedua adalah penghargaan untuk karyawan. Etika bisnis menuntut perusahaan memperlakukan karyawan secara adil, memberi upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan kesempatan berkembang. Contohnya dengan memberikan pelatihan, bonus sesuai kinerja, serta menghargai keberagaman dan hak karyawan. Yang ketiga adalah tanggung jawab lingkungan. Perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah, menggunakan energi ramah lingkungan, atau menerapkan proses produksi berkelanjutan, misalnya pabrik yang mendaur ulang limbah produksinya agar tidak mencemari sungai.
Yang keempat, anti korupsi dan suap. Bisnis yang beretika menolak praktik suap, gratifikasi, atau korupsi demi keuntungan jangka pendek. Contohnya seperti perusahaan menolak memberikan uang pelicin untuk mendapatkan izin usaha dan memilih mengikuti prosedur resmi meskipun lebih lama dan prosesnya lebih sulit. Yang kelima atau terakhir yaitu membantu komunitas lokal. Perusahaan berkontribusi positif pada masyarakat sekitar, misalnya dengan program CSR, Corporate Social Responsibility. Contohnya perusahaan mendirikan beasiswa bagi anak-anak di sekitar lokasi pabrik, membantu UMKM lokal, atau mendukung kegiatan sosial. Selanjutnya yaitu adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Keinginan memperoleh keuntungan besar atau memenuhi kepentingan individu sering membuat pelaku bisnis mengabaikan nilai moral. Misalnya perusahaan menurunkan kualitas bahan baku untuk menekan biaya produksi, atau seorang manajer menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan sering menghadapi tekanan untuk meningkatkan laba agar tetap bertahan. Tekanan ini bisa mendorong tindakan tidak etis, seperti melakukan iklan menyesatkan, menyalin produk pesaing, atau memanipulasi laporan keuangan agar terlihat sehat di mata investor. Yang ketiga adalah pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Karyawan atau pimpinan bisa menghadapi dilema ketika tujuan perusahaan bertentangan dengan prinsip moral pribadi. Contohnya, seorang karyawan diminta menjual produk dengan cara yang menyesatkan, padahal ia sadar itu merugikan konsumen. Hal ini bisa menimbulkan masalah etika yang serius. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pertentangan etika lintas budaya. Bisnis global beroperasi di berbagai negara dengan budaya dan standar etika berbeda-beda. Praktik yang dianggap wajar di satu negara bisa dianggap tidak etis di negara lain. Misalnya seperti pemberian hadiah kepada pejabat mungkin dianggap bentuk penghormatan di suatu budaya, tetapi dalam budaya lainnya bisa dikategorikan suap dalam aturan internasional. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 meminta maaf apabila ada sikap maupun perbuatan yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.